Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Miss Eka juga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini karena kita sudah dalam keadaan sehat, semangat, pasti enak belajarnya. Nah, tema kali ini kita sudah beranjak di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, materi IPA di subtema 1 ini fokus pada organ pernafasan hewan dan manusia. Kalian simak baik-baik ya video kali ini. Tahukah kalian anak-anak bahwa bernafas atau respirasi itu merupakan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi selain bergerak, makhluk hidup juga bernafas. Bernafas adalah kegiatan memasukkan oksigen melalui organ pernafasan untuk proses pemerolehan energi dan proses pengeluaran karbon dioksida sebagai hasil pernafasan. Tahukah kalian apa tujuan kita bernafas? Menghirup, menghembuskan nafas. Menghirup lagi, menghembuskan nafas. Kalian pernah nggak bertanya, kenapa sih kita bernafas? Kenapa kita harus menangkap oksigen yang ada di sekitar melalui hidung? Dan kenapa sih kita harus mengeluarkan karbon dioksida? Jadi, kalian tadi sudah Miss Eka jelaskan di depan ya, bahwa tujuan bernafas adalah untuk menghasilkan energi. Jadi, apa yang kita makan berupa karbohidrat, ya, karbohidrat itu kita dapatkan dari makanan-makanan, contohnya nasi, jagung, roti, itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ada sumber energi. Karbohidrat tidak bisa dengan cepat menjadi energi. Harusnya harus diproses. Nah, prosesnya itu perlu oksigen, yaitu O2 yang kita hirup setiap saat. Oke ya. Nah, kemudian setelah proses dari karbohidrat dan oksigen tadi akan menghasilkan karbon dioksida yang kita keluarkan atau kita hembuskan dari organ pernafasan kita yaitu hidung. Kemudian kita juga mengeluarkan uap air atau H2O. Kalau kita berkaca, di depan kaca ada titik-titik air karena kita berbicara atau mengeluarkan uap dari mulut kita. Itu tandanya bahwa kita juga mengeluarkan air dari dalam mulut kita. Kemudian hasil akhirnya adalah energi sehingga kita dapat beraktivitas. Kalian pernah nggak berpikir kalau kalian berolahraga, lari, kenapa sih kalian ngos-ngosan? Jadi kalian menghirup nafas secepat-cepatnya. Jadi hirup, hembus, hirup, hembus, hirup, hembus gitu ya. Dan ritmenya itu kecepatannya semakin cepat. Nah, itu ternyata pada saat kita lari itu memerlukan energi yang lebih banyak daripada kita jalan, ya. Otomatis kita perlu apa? Oksigen. Jadi kita ngos-ngosan tuh memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya ya. Supaya apa? Oksigennya. Oksigen ini untuk membakar si karbohidrat ini diurai jadi energi sehingga kita bisa lari ini lebih kencang lagi. Itu maksudnya ya. Di awal tadi, Miss Eka sudah sebutkan bahwa bernafas merupakan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi tumbuhan juga bernafas memerlukan oksigen, dimasukkan melalui akar dan daun. Oke, nah tetapi kita tidak membahas pada tumbuhan sekarang, kita membahas pada hewan dan manusia. Nah, sistem pernafasan itu juga ada pada hewan, ya. Sistem pernafasan alat-alatnya pada hewan itu beda-beda ya. Nanti Miss Eka jelaskan. Nah, yang pertama Miss Eka jelaskan di sini adalah ikan. Kalian perhatikan gambar ya. Nah, ikan kalau kita lihat di kepalanya, di samping kanan dan kiri, kalian bisa menemukan insang. Oke ya, jadi alat pernafasan bagi ikan adalah insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang, terletak di kanan dan kiri kepala.
Bagian insang ikan terdiri dari rigi-rigi insang dan lembar-lembar insang. Rigi-rigi insang bertugas untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan air. Kemudian, lembar-lembar insang ini bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen yang terlarut di dalam air dan tempat melepaskan karbon dioksida juga. Jadi dia bertukar. Jadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di lembar-lembar insang. Oke ya. Nah, kalian pernah perhatikan nggak? Kalau ikan yang kalian tangkap itu, kalian keluarkan dari air, maka dia akan membuka mulutnya dan membuka insangnya secara bergantian, ya kan? Jadi kalau kalian lihat bahwa ikan itu membuka mulutnya, membuka insangnya, oke ya? Jadi ada mekanisme pernafasan pada hewan, ya. Ketika air itu masuk di mulut, maka insangnya akan tertutup, oke ya? Ketika airnya keluar dari insang, maka mulutnya yang tertutup. Ya, insangnya yang terbuka. Begitu sistemnya ya. Oke? Nah, hewan yang hidup di rawa-rawa atau ikan yang hidup di rawa-rawa atau lumpur, karena lumpur ini terlalu rapat ya susunannya sehingga oksigen nggak bisa masuk dalam lumpur. Oke, kalau tanah beda. Kalau dia tanah masih bisa nih ada celah-celahnya udara untuk masuk, tetapi kalau lumpur sangat padat ya, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam lumpur. Nah, untuk hewan-hewan yang hidup di lumpur seperti lele, gabus, belut, dan gurami, maka pernafasannya itu dibantu oleh labirin. Labirin itu apa sih? Labirin itu adalah lipatan-lipatan yang ada di dalam insang, ya, yang bertugas untuk menyimpan cadangan insang. Dia berupa lekukan-lekukan gitu ya. Jadi insangnya masuk di dalam lekukan itu seperti kantong, tapi berupa lekukan ya. Ketika nanti dia nggak bisa mendapatkan oksigen, maka dia bisa mengambil cadangan oksigen yang ada di labirin. Selanjutnya, pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara untuk menyimpan udara sementara saat dia terbang. Jadi, pada saat burung bertengger, dia dapat langsung menggunakan paru-paru. Jadi, dia bisa menghirup udara, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Tetapi pada saat dia terbang, sebelum dia terbang, dia memasukkan semua oksigen ke dalam pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara itu berupa kantong-kantong yang tersebar di sekitar sayapnya. Jadi ketika dia terbang, kan dia akan mengepak-ngepakkan sayap. Ketika sayapnya bergerak turun, maka ada tekanan pada kantong si pundi-pundi udara ini tadi, sehingga oksigen yang ada di kantong pundi-pundi udara keluar menuju ke paru-paru. Oke. Nah, pundi-pundi udara selain menyimpan oksigen sebagai cadangan oksigen, dia juga berfungsi sebagai mencegah hilangnya panas pada tubuh secara berlebihan. Contohnya pada saat musim panas dan untuk memperkeras suara pada saat dia ingin bersiul, gitu ya. Organ pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan tubuhnya atau kulitnya yang tipis. Permukaan tubuh atau kulitnya ini mengandung banyak pembuluh darah yang memudahkan cacing untuk bernafas. Oleh sebab itu, cacing banyak ditemukan pada tempat-tempat yang lembab dan basah agar memudahkan cacing ini bernafas. Selanjutnya adalah kelompok amfibi. Kelompok amfibi adalah makhluk hidup yang dapat hidup di darat maupun di air. Nah, amfibi ini dalam proses kehidupannya mengalami proses metamorfosis. Jadi dia mengalami metamorfosis sempurna, di mana satu fase dan fase yang lain sangat berbeda bentuknya. Nah, fase-fase metamorfosis pada amfibi dimulai dari telur, kecebong atau berudu, katak muda, kemudian katak dewasa. Nah, pada saat fase kecebong atau berudu,
Berudu ini bernafas menggunakan insang karena seluruh hidupnya ketika dia masih dalam bentuk kecebong, dia berada di dalam air. Kemudian setelah dia menjadi kata atau anak kata atau kata muda, dia mulai berubah alat pernafasannya, yaitu berupa paru-paru dan permukaan kulit. Nah, kalian tahu tidak bahwa permukaan kulit kata itu selalu basah? Fungsinya sama seperti cacing tadi, yaitu mempermudahkan dia untuk menangkap oksigen dan memasukkannya di kulit-kulitnya atau pori-pori kulitnya. Gitu ya. Kemudian pernafasan pada serangga. Nah, serangga yaitu seperti nyamuk, belalang, lebah, dan kupu-kupu bernafas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang, di mana cabang-cabangnya ini disebut dengan trakeola. Trakea bermuara atau ujung dari trakea ini disebut stigma atau spirakel, di mana stigma dan spirakel ini bertugas untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kelompok reptil. Reptil seperti ular, buaya, kadal, dan cecak bernafas menggunakan paru-paru. Mula-mula udara masuk melalui rongga hidungnya, kemudian ke kerongkongan, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap dan ditukarkan dengan karbon dioksida sebagai hasil pernafasan. Kelompok selanjutnya adalah kelompok mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui, seperti sapi, anjing, kucing, kambing, semua bernafas menggunakan paru-paru. Jalan pernafasannya dapat dimulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia juga ada yang hidup di air, yaitu paus dan lumba-lumba. Mereka juga bernafas dengan paru-paru. Pernah kalian lihat video atau lihat langsung paus atau lumba-lumba di dalam air? Secara periodik atau secara berkala, mereka sengaja untuk berenang ke tepian atau ke permukaan untuk mengambil oksigen yang ada di udara. Biasanya mereka juga menyemburkan air, jadi di kepalanya mereka, terutama lumba-lumba, ada satu katup atau lubang. Ketika dia berada di permukaan, katup ini akan terbuka sebagai tempat masuknya oksigen. Ketika dia mulai menyelam lagi, maka dia akan menutup lagi secara otomatis. Oke. Kalau tadi kita membahas tentang pernafasan pada hewan, sekarang kita akan membahas tentang pernafasan pada manusia. Jadi, organ-organ pernafasan pada manusia diantaranya adalah rongga hidung. Kemudian ada faring, laring, trakea. Jadi ketiga bagian ini berada di tenggorokan. Kemudian tenggorokan ini pada trakeanya akan bercabang. Cabangnya dinamakan bronkus. Dan bronkus ini juga akan bercabang di dalam paru-paru, namanya bronkeolus. Kemudian cabang-cabang gelembung-gelembung yang ada di dalam paru-paru disebut dengan alveolus. Jadi bronkeolus dan alveolus sudah berada di dalam paru-paru. Kalian bisa melihat gambar di samping yang sudah bisa terangkan. Oke ya? Oke, mari kita bahas organ-organ pernafasan pada manusia. Oke, rongga hidung. Kalian pernah nggak melihat bagian dalam rongga hidung? Di dalam rongga hidung ternyata terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Nah, rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang terhirup bersama oksigen saat kita menghirup udara. Sedangkan selaput lendir ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara. Kalian pernah nggak sih membersihkan hidung kalian ketika kotor? Nah, hidung kalian secara berkala harus dibersihkan
supaya kotoran-kotoran yang disaring oleh rambut hidung tidak menumpuk di hidung dan mengganggu pernafasan kalian. Kalian bisa menggunakan benda-benda yang aman dan halus untuk membersihkan hidung kalian. Nah, yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan terdiri dari 3 bagian. Ada faring atau tekak, laring atau pangkal tenggorokan, kemudian ada batang tenggorokan atau trakea. Akan saya bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah faring atau tekak. Adalah persimpangan antara rongga hidung, yaitu tenggorokan atau saluran pernafasan, dan rongga mulut, yaitu kerongkongan atau eksofagus pada saluran pencernaan. Kemudian ada laring atau pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis adalah katup pangkal tenggorokan yang mencegah makanan masuk ke dalam organ pernafasan. Jadi pada saat kita makan, maka dia akan menutup ya supaya tidak masuk pada organ pernafasan. Oleh sebab itu, kenapa kalian dilarang untuk makan sambil berbicara? Karena dapat menyebabkan kalian tersedak. Nah, tersedak itu bisa saja air atau makanan bisa keluar dari hidung. Karena dia salah jalur, maka tersedak. Oke ya, kalian jangan makan sambil berbicara ya. Nah, di dalam laring juga terdapat pita suara. Pita suara itu adalah yang membantu kita untuk bisa bersuara atau berbicara. Pita suara ini akan bergetar setiap kali kita berbicara. Coba kalian pegang leher kalian dan cobalah untuk bersuara. Apakah terasa ada getaran di leher kalian? Nah, yang bergetar itu sebenarnya adalah pita suara kalian. Kemudian, batang tenggorokan atau trakea. Di batang tenggorokan terdapat silia atau jaringan mirip rambut yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran atau bakteri yang terbawa udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau terpaksa masuk bagaimana? Maka akan terjadilah bersin. Kalian pernah bersin nggak? Miss Eka sering kalau bersin itu pada saat atau tempat yang kotor atau banyak debu. Sehingga udara itu atau debu itu masuk ke dalam organ pernafasan Miss Eka, kemudian Miss Eka bersin, mengeluarkan kotoran itu lagi. Karena dia ditolak dalam tubuh. Jadi ya. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan. Bronkus cabang dari trakea atau pangkal tenggorokan yang membagi menjadi dua, yaitu bagian kanan dan kiri. Bronkus memiliki dinding yang lebih tebal daripada trakea. Bronkus akan bercabang menjadi bronkeolus. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkeolus dan bronkus kiri akan bercabang menjadi 2 bronkeolus. Selanjutnya, bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang bronkus yang ujungnya akan bercabang lagi yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus adalah percabangan dari bronkeolus berupa gelembung-gelembung ya. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronkus dan bronkeolus ini sudah berada di dalam paru-paru. Bronkus dan alveolus termasuk di dalam paru-paru ya. Paru-paru itu berada di rongga dada kalian, dilindungi oleh tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Nah, paru-paru ini dia dibungkus oleh selapis tipis sel atau selaput tipis otot yang disebut dengan pleura. Kalian ingat baik-baik ya penjelasan Miss Eka. Nah, tadi kalian sudah belum pelajari tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan
atau cara kerjanya pernafasan, organ-organ pernafasan pada manusia. Bagaimana sih dia? Jadi, pernafasan manusia itu melalui dua proses, inspirasi dan ekspirasi. Kalian ingat baik-baik ya kata kuncinya, in. In itu masuk, ya. Jadi udara masuk. Inspirasi adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara luar atau udara di lingkungan masuk ke dalam rongga tubuh atau organ tubuh. Yang kedua adalah ekspirasi. X jadi kata kuncinya. X itu keluar. Adalah proses pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh melalui saluran pernafasan ke lingkungan. Jadi kita mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan atau keluar dari tubuh kita. Nah, mekanisme pernafasan manusia dibedakan menjadi dua. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada atau di dalam pernafasan dada nanti tetap ada inspirasi dan ekspirasi. Begitu juga pernafasan perut. Nanti Miss Eka jelaskan secara detail ya. Selanjutnya, Miss Eka akan menjelaskan tentang pernafasan dada. Nah, pernafasan dada pada manusia melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi di tulang-tulang rusuk itu ada otot-ototnya yang menyebabkan tulang-tulang itu dapat bergerak, membesar, dan mengecil. Nah, dalam proses pernafasan dada ini meliputi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi memasukkan oksigen ya. Jadi pada saat proses inspirasi, otot-otot tulang rusuk berkontraksi, artinya bergerak. Tulang rusuk terangkat sehingga rongga dadanya itu membesar. Karena rongga dada membesar, maka tekanan udara yang ada di dalam paru-paru ini mengecil dari tekanan yang ada di luar tubuh. Akibatnya, udara yang di luar tadi yang lebih tinggi didorong masuk ke dalam paru-paru yang tekanan udaranya lebih rendah. Sehingga oksigen bisa masuk. Ngerti ya sekarang ya? Nah, ekspirasi. Ekspirasi adalah keadaan di mana otot antar tulang rusuk relaksasi. Tulang rusuk menurun. Rongga dadanya mengempis dan kecil. Sehingga tekanan udaranya di dalam rongga paru-paru itu jadi apa? Karena dia mengecil, tekanan udaranya membesar. Ya, tekanannya membesar daripada tekanan udara di luar. Sehingga udara yang ada di dalam rongga paru-paru ditekan keluar. Ya, udara itu yang ditekan keluar adalah karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau kalian masih bingung, sekarang coba kalian perhatikan saat kalian menghirup pernafasan. Apa yang terjadi? Rongga dada kalian naik nggak? Atau mengembang nggak? Nah, pasti mengembang kan? Oke, pada saat kalian menghembuskan nafas, rongga dadanya menurun, mengempis, karena mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti kan? Selanjutnya adalah pernafasan perut. Pernafasan perut melibatkan peranan otot diafragma. Otot diafragma ini berada di antara perbatasan rongga dada dan rongga perut. Ya. Pada proses inspirasi, otot diafragmanya berkontraksi atau bergerak. Diafragma mendatar, coba kalian bernafas. Maka diafragma yang awalnya melengkung, dia mendatar. Ya, sehingga rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, akibatnya udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian pada saat ekspirasi,
otot diafragmanya berelaksasi, jadi dia melengkung. Diafragma melengkung sehingga rongga dada menyempit, tekanan udara dalam paru-paru membesar sehingga menekan udara yang dari paru-paru keluar. Akibatnya, udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari dalam tubuh atau dari paru-paru. Kalian bisa lihat gambar yang Miss Eka kasih, itu ada otot diafragma yang berwarna biru, ya, yang ada di bawahnya paru-paru. Oke. Ketika inspirasi dia mendatar, ketika ekspirasi dia cenderung melengkung. Nah, demikian tadi pembahasan tentang pernafasan pada hewan dan manusia. Miss Eka harap video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi yang ada di buku kalian yang Miss Eka ringkas menjadi video ini. Miss Eka harap tidak ada yang men-skip atau memotong video ini. Simaklah video ini dengan perlahan. Kalau suaranya terdengar kecil, kalian bisa menggunakan headset atau headphone untuk memperjelas suara Miss Eka. Karena Miss Eka sudah berusaha untuk memaksimalkan suara atau merekam suara dengan sebaik-baiknya. Oke ya? Nah, di akhir pembelajaran seperti biasa, Miss Eka akan memberikan tugas tema 2 subtema 1. Jadi kerjakanlah 5 soal ini, ya. 5 soal ini jawabannya sudah ada di slide atau sudah ada di dalam video. Kalau kalian menyimak dengan baik, pasti kalian bisa menjawabnya. Nah, jawaban kalian tulis pada selembar kertas atau buku latihan. Kemudian kalian tulis menggunakan pulpen yang jelas, ya. Kemudian kalian foto, kalian kirim ke WA Miss Eka. Batas pengumpulannya jam 8 malam, seperti biasa ya. Jangan lupa kalian memfoto saat melihat video atau mengerjakan tugas. Miss Eka cukupkan sekian video dari Miss Eka. Miss Eka ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video-video Miss Eka yang lainnya. Semangat belajar ya!